Cut dulu, OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, baik, Alhamdulillah. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat. Dan insya Allah sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya, silahkan kepada anak-anak untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Link presensi akan saya bagikan melalui chat room atau bisa dilihat melalui tampilan yang telah tersedia. Presensi akan Ibu buka sampai pembelajaran selesai ya. Jadi untuk anak-anak yang belum presensi saat pelajaran selesai, bisa konfirmasi terlebih dahulu kepada Ibu. Oke. Perhatikan gambar berikut ya. Mohon di next. Nah, di sini Ibu menampilkan gambar seseorang yang sedang menangis, kemudian ada gambar tisu, di mana ketika seseorang menangis akan membersihkan menggunakan kain atau menggunakan tisu. Nah, coba kita urai, kira-kira ada apa sih di dalam kain? Yang pertama kan kain itu terdiri dari benang-benang. Kemudian dari benang-benang tersebut ada serat-serat. Nah, serat-serat tersebut bahannya dari mana? Dari kapas. Jadi semakin kecil objek tuh kita tahu namanya tuh apa gitu kan. Nah, kira-kira coba kita bandingkan dengan yang ada di manusia. Manusia itu sebagai individu. Kemudian di dalam manusia ada juga jaringan. Kemudian ada organ. Terus setelah organ ada sel. Oke, jadi insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai sel. Next. Baik, anak-anak, silahkan perhatikan gambar yang tersedia di dalam tampilan. Gambar yang pertama itu anak-anak insya Allah udah tahu ya, itu objek apa. Gambar kedua itu protista, gambar ketiga itu bakteri, gambar keempat itu hewan, dan gambar kelima itu tumbuhan. Nah, di antara kelima gambar ini, mana saja makhluk hidup yang tersusun atas sel? Ada yang bisa menjawab? Saudara Siti, kira-kira bisa menjawab tidak kira-kira mana yang termasuk ke dalam sel? Mungkin jaringannya sedang terkendala kali ya. Baik, Ibu akan mencoba menyampaikan. Di antara kelima gambar ini tuh diambil dari beberapa kingdom. Yang pertama itu kan virus, terus yang kedua itu protista, yang ketiga ada bakteri, terus ada hewan dan ada tumbuhan. Jadi di antara kelima gambar ini, salah satu yang bukan sel adalah virus, yaitu gambar pertama. Oke, lanjut. Nah, insya Allah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai KD 3.1, di mana 3.1 ini memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Dan poin 4.1 menyajikan hasil pengamatan struktur sel, hewan, dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Next. Tujuannya, peserta didik dapat menjelaskan definisi sel melalui studi literatur dengan tepat,
Peserta didik dapat menentukan komponen kimia sel, ciri berdasarkan struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan, melalui diskusi kelompok dengan baik. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi organel-organel sel studi melalui studi literatur dengan tepat. Nah, next. Apa sih keuntungan belajar mengenai tentang sel? Manfaat mempelajari materi sel ini apabila kita pelajari atau apabila kita kuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang definisi sel, komponen kimia sel, struktur, dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan, serta dapat menjelaskan fungsi organel-organel sel. Oke, next. Nah, pertanyaan dari Ibu, apakah virus dan bakteri itu sama-sama terdiri dari sel? Dan mengapa? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira bakteri dengan virus itu sama-sama terdiri dari sel, bukan sih? Jawaban itu bukan ya, karena virus bukan sel karena tidak mempunyai protoplasma atau tidak punya dinding sel, tidak punya sitoplasma, dan tidak punya juga nukleus. Oke, mohon dilanjut. Slide berikutnya. Sedikit Ibu sampaikan mengenai pengertian sel ya. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Komponen yang membentuk organisme hidup. Kemudian pertama kali dilihat oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Baik, untuk pemahaman yang lebih lanjut, untuk memahami lebih dalam lagi, Ibu akan membagikan kelompok diskusi. Kelompok 1, ada Deti Monica Maya mengenai komponen kimia sel. Kelompok 2, Adit Verda Bagus Mirsda mengenai ciri berdasarkan struktur, fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Dan kelompok 3 adalah Laras, Amar, dan Siti mengenai struktur dan fungsi organel sel. Baik, Ibu akan memberikan waktu untuk berdiskusi sekitar 5 menit. Silahkan kepada anak-anak untuk berdiskusi dimulai dari sekarang. Baik, waktu diskusi sudah cukup ya insya Allah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan nih hasil dari diskusi anak-anak yang lain mengenai komponen kimia sel, mengenai ciri berdasarkan struktur, dan struktur fungsi dari organel sel. Baik, mungkin kita akan mendengarkan secara berurutan dari kelompok 1. Silahkan kepada anak-anak yang mewakili waktu dan tempat, kami persilahkan. Saya, Bu. Baik, silahkan Monica. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi mengenai komponen kimiawi sel. Itu terdiri dari karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya itu sangat benar ya. Jadi ada beberapa komponen, yaitu diantaranya karbohidrat. Karbohidrat ini tuh ada berbagai macam juga. Ada monosakarida, disakarida, polisakarida, lipid yang termasuk lemak, steroid, fosfolipid, dan juga sphingolipid. Kemudian ada protein dan asam nukleat. Nah, mungkin kan tadi sudah berdiskusi, Ibu juga ingin bertanya nih kepada kelompoknya Monica. Apa sih fungsi dari sphingolipid? Silahkan dijawab. Fungsi dari sphingolipid itu adalah sebagai lipid bioaktif dan mengambil bagian dalam berbagai fungsi biologis termasuk perbanyakan sel dan kematian, Bu. Baik, terima kasih Monica. Sangat bagus ya jawabannya, cukup lengkap. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu dari Adit Verda Bagus Mirsda. Kepada yang mewakili, saya persilahkan. Baik Ibu, saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait ciri berdasarkan struktur fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, untuk ciri umum sel, yang pertama dikelilingi oleh membran plasma, terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan
dari sitoplasma dan inti sel mengandung kromosom serta memiliki ribosom. Nah, sel itu merupakan unit fungsional karena sel itu melakukan suatu fungsi kehidupan. Jadi, sel itu yang melakukan semua fungsi kehidupan dalam tubuh kita. Baik, terima kasih Mirsda atas penyampaiannya, cukup lengkap ya. Mungkin untuk pendalaman lebih lanjut, anak-anak bisa membaca referensi yang lain. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu Laras, Amar, dan Siti mengenai struktur dan fungsi organel sel. Kepada yang mewakili, saya persilahkan. Saya, Bu. Ya, baik Laras, silahkan. Untuk struktur dari sel hewan itu ada retikulum endoplasma halus, kemudian ada retikulum endoplasma kasar, kemudian ada ribosom, ada sitoskeleton, kemudian ada mitokondria, ada sentromer, dan ada lisosom, ada badan Golgi, dan lain-lain, Bu. Kemudian untuk struktur dari sel tumbuhan itu ada nukleus, ada kloroplas, kemudian ada dinding sel, ada badan Golgi, ada vakuola, kemudian ada ribosom, terus ada retikulum endoplasma, dan lain-lainnya. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih Laras, silahkan. Mungkin secara singkat saja ya, karena waktunya sudah cukup mepet ya. Ibu ingin menanyakan mengenai struktur yang ada pada sel hewan namun tidak ada pada sel tumbuhan dan sebaliknya. Silahkan kepada kelompok 3 yang dapat menambahkan. Ibu persilahkan. Kelompok 3 adalah Laras, Samar, Siti. Silahkan mungkin Siti bisa menyampaikan. Baik Ibu, saya izin menyampaikan dari hasil diskusi dan izin menambahkan bahwa pada organel sel hewan itu tidak memiliki yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu ada lisosom dan sentrosom. Kemudian organel sel yang tidak dimiliki oleh sel hewan dan dimiliki oleh sel tumbuhan yaitu ada dinding sel dan plastida. Mungkin tambahannya seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Siti. Cukup jelas ya. Jadi kita tahu apa yang tidak ada pada sel hewan dan apa yang tidak ada pada sel tumbuhan. Oke, mungkin Ibu bakal bertanya kepada kelompok lain secara random ya. Kira-kira apa sih pengertian dari atau fungsi dari lisosom dan plastida? Silakan kepada anak-anak yang bisa menjawab, Ibu persilahkan. Baik Bu, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab mengenai fungsi dari lisosom dan plastida. Lisosom itu berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke sel dan plastida. Organel itu membran ganda yang terlibat dalam sintesis dan penyimpanan makanan. Dalam fungsi plastida itu organel membran ganda yang terlibat dalam sintesis dan penyimpanan makanan. Sekian Bu. Baik, terima kasih Maya. Jawabannya cukup mewakili dari teman-teman kelompok 3 juga. Baik, berhubung waktunya sudah mau habis ya, kita simpulkan bersama-sama mengenai hasil diskusi kita hari ini mengenai sel ya. Silahkan kepada anak-anak yang mungkin bisa menyampaikan. Waktu dan tempat ya, bersilahkan. Saya Bu. Ya, silahkan.
Jadi, menurut saya, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Nah, komponen pembentuk organisme untuk hidup. Serta komponen kimiawi sel itu terdiri atas karbohidrat yang memuat monosakarida, disakarida, dan polisakarida, serta ada lipid yang memuat lemak, steroid, fosfolipid, dan pignolipid. Lalu ada protein serta asam nukleat. Nah, ciri umum dari sel dikelilingi oleh membran plasma, terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan dari sitoplasma dan inti sel, serta mengandung kromosom dan memiliki ribosom. Sehingga sel itu dapat dikatakan sebagai unit fungsional karena sel dapat melakukan sesuatu kegiatan untuk fungsi kehidupan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mirsda, sangat baik penyampaiannya. Oke, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah post-test ya. Linknya Ibu kirim melalui chat room chat pada Google Meet. Silahkan Ibu tunggu sampai pukul 22. Nah, Ibu juga akan memberikan tugas yaitu berupa membuat gambar struktur dan menggambar struktur sel tumbuhan dan hewan beserta keterangannya, kemudian kalian jelaskan masing-masing fungsi organnya. Karena tadi kan belum mendalam ya, silahkan teman-teman untuk menyampaikan secara mendalam dan publikasikan dalam bentuk video di-upload melalui sosmed. Sampai sini cukup dipahami ya? Iya, Bu. Ya. Materi selanjutnya, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme transport melalui membran plasma. Silakan anak-anak untuk membaca terlebih dahulu, melakukan literasi melalui berbagai sumber, baik jurnal maupun buku-buku paket. Nah, cukup sekian ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.